Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Din, saya ingin mendapatkan penjelasan tentang bagian dari wasatiyat Islam, yaitu qudwah. Ya, memang al-qudwah atau kepeloporan, prakarsa, keteladanan menjadi bagian penting dari konsep atau wawasan wasatiyat Islam, jalan tengah Islam. Dan banyak orang bertanya, apa kaitan qudwah dengan wasatiyat Islam, jalan tengah Islam ini? Ya, jelas sekali al-qudwah, kepeloporan, keteladanan, atau prakarsa menjadi penting karena wasatiyat Islam atau jalan tengah Islam yang menjadi pegangan bagi umat Islam sebagai ummatan wasata. Umat jalan tengah itu ya itulah umat yang senantiasa mengambil prakarsa atau mempelopori khususnya perbuatan-perbuatan baik. Karena jalan tengah Islam dan fungsi misi dari ummatan wasata itu adalah menciptakan kemaslahatan, menciptakan kebaikan, mewujudkan kemaslahatan umum, al-maslahatul ammah dalam istilah bahasa Arab itu. Nah, ini akan bisa terlaksana kalau ada prakarsa-prakarsa dari umat Islam itu sendiri, apalagi terhadap kerusakan yang terjadi dalam masyarakat. Kalau tidak ada yang mengambil prakarsa, tidak ada yang mengambil kepeloporan, dan sekaligus tidak ada yang menampilkan keteladanan, maka kerusakan-kerusakan itu akan berlanjut, berkembang. Maka misi dari ummatan wasata, umat tengahan itu akan hilang dan tidak akan terwujud atau tidak akan tercapai. Mengapa maslahat itu betul-betul dalam Islam itu selalu dipentingkan? Apa yang mengapa seperti yang ada sekarang ini, tujuan utamanya dari kemaslahatan itu apa? Ya, kemaslahatan dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab al-maslahah. Maslahah. Itu tidak terlepas dari konsep amal soleh. Dan amal soleh ini menjadi ajaran penting ya, dalam Islam dan selalu dirangkaikan dengan iman. Nah, amal soleh itu adalah perbuatan yang mengandung dua dimensi, dimensi as-sulhu, kebaikan dan kebenaran, tentu menurut syariat, menurut wahyu, bukan sekedar kebenaran, kebaikan menurut pikiran manusia. Dan dimensi kedua dari amal soleh itu adalah al-maslahah, akar katanya sama itu, atau kemaslahatan yang sudah menjadi bahasa Indonesia itu. Maka ya, kepeloporan untuk mewujudkan kemaslahatan itu adalah satu jalan, sarana ya, bagi umat Islam sebagai umatan wasata itu menciptakan kehidupan umat manusia di dunia ini yang penuh dengan kebaikan, penuh dengan kemaslahatan, bukan lawannya penuh dengan keburukan, lawan kebaikan, atau penuh dengan kemafsadatan, al-mafsadat, kerusakan, lawan dari al-maslahat. Ayahanda, terkadang kita melihat banyak sekali orang-orang di masyarakat itu yang sebenarnya memiliki potensi untuk melakukan hal-hal kebaikan untuk masyarakat. Tetapi kira-kira apa yang justru kita nggak tahu tuh kenapa sehingga mereka banyak yang berdiam diri aja, tidak mau mengambil prakarsa. Ya, tentu banyak faktor ya, dan harus dikaji, dianalisis kasus per kasus. Kalau banyak orang diam terhadap kerusakan atau siogianya mereka mengambil kepeloporan, ya mungkin pertama karena mereka merasa pesimis bahwa kepeloporan mereka itu tidak akan berhasil. Karena kerusakan yang ada di sekitarnya itu begitu dalam dan begitu kuat. Atau boleh jadi karena ya mereka punya potensi
punya kekuatan, kemampuan untuk mempelopori, tetapi tidak ada kepeloporan itu sendiri. Nah, keprakarsaan, prakarsa, ini sesuatu yang mahal sesungguhnya, ya. Karena dia harus didorong oleh dorongan dari dalam. Ini lebih karena faktor pendidikan. Jika pendidikan di bangsa kita, di umat kita tidak memunculkan, ya, prakarsa, kemandirian, ya akhirnya tidak lahir insan yang mandiri, insan yang kreatif, inovatif, dan penuh inisiatif. Itu yang banyak terjadi. Saya mengamati faktor kedua, kasus kedua ini yang cukup dominan dalam umat Islam, dalam masyarakat kita.